Baik, selamat siang seluruh taruna di kelas TMP 2A. Hari ini akan dilakukan presentasi dari grup berikutnya, yaitu dari kelompok grup non-parametrik. Waktu dan tempat dipersilakan untuk grup kedua melakukan presentasi. Baik Bu, izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan statistika non-parametrik. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu saya sendiri, ada Livio Trisiano dengan NIT 2330. Saya Husna Sayangati, NIT 2330081. Saya Manuel Biga Simbolon, NIT 2330111. Saya Muhammad Habibur Rahman, NIT 2330151. Saya Naur Ananda, NIT 2330172. Saya Sanja Krishna, NIT 2330231. Pendahuluan, statistika non-parametrik adalah metode analisis kuantitatif yang memerlukan lebih sedikit asumsi dibanding dengan statistika parametrik. Statistika non-parametrik atau distribution free yaitu statistika yang dapat dikatakan bebas dari berbagai asumsi mengenai keadaan distribusi data. Oleh karena itu, dalam penelitian kuantitatif yang ukuran sampelnya tidak berperan besar sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya asumsi distribusi tertentu, maka teknik analisis non-parametrik akan sangat bermanfaat. Perbedaan statistika non-parametrik dengan statistika parametrik. Statistika non-parametrik dengan statistika parametrik memiliki perbedaan antara lain. 1. Asumsi pada statistika parametrik adalah sampel berasal dari populasi dengan variansi yang sama, dan sampel random diambil dari populasi normal. Statistik parametrik banyak digunakan untuk analisis data interval atau rasio dengan ukuran sampel relatif besar, yaitu N lebih dari 30. Yang kedua, asumsi pada statistik non-parametrik adalah tidak memberi syarat atau asumsi-asumsi tertentu kecuali berdistribusi kontinu. Statistik non-parametrik lebih banyak digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dengan ukuran sampel relatif kecil. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Husna. Kapan metode statistik non-parametrik digunakan? Metode ini digunakan untuk situasi sebagai berikut. 1. Jika ukuran sampel sangat kecil hingga distribusi data yang tidak mendekati normal, dan jika tidak ada asumsi yang tidak bisa dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang jadi sampel besar. 2. Jika menggunakan data ordinal, yaitu data-data yang diperingatkan atau disusun dalam urutan. 3. Jika digunakan data nominal, yaitu data yang dapat diklasifikasikan dalam bentuk-bentuk data kategori, kemudian bisa dihitung frekuensinya. Kok? Yuk, lanjut.
Adapun keuntungan penggunaan analisis non parametrik antara lain pada tingkat kompleksitas angka hasil pengukuran yang tidak menghendaki data berskala tinggi seperti data interval, rasio, sebagaimana telah diketahui, biasanya amat susah untuk memperoleh data yang berskala interval dalam pengukuran terhadap variabel-variabel pada penelitian ilmu sosial. B. Cocoknya analis ini digunakan atau diterapkan pada sampel yang ukurannya relatif tidak besar. Selanjutnya keterbatasan dari parametrik non parametrik. Adapun keterbatasan penggunaan analisis non parametrik antara lain. A. Pada suatu konsep yang disebut power efficiency. Power efficiency adalah suatu konsep mengenai kemampuan suatu pengujian tes untuk menerima hipotesis nihil yang memang sebenarnya harus diterima. Analisis statistika non parametrik pada umumnya memiliki power efficiency yang lebih rendah dibandingkan analisis statistika parametrik. B. Dalam kelengkapan informasi hasil pengujiannya, sebagai contoh dalam analisis statistika parametrik, apabila digunakan analisis varians lebih dari satu variabel atau independen, yaitu lebih dari satu faktor, maka peneliti dapat mengetahui ada tidaknya efek interaksi. Hal ini sulit untuk dapat dilakukan dengan statistika non-parametrik. Jenis-jenis uji statistik non-parametrik. Yang pertama, non-parametrik satu sampel atau deskriptif, yaitu uji binomial, uji kuadrat satu sampel, dan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Yang kedua, non-parametrik dua sampel berpasangan, yaitu uji MC-Newar, uji Wilcoxon. Yang ketiga, ada non-parametrik dua sampel independen, yaitu uji Mann-Whitney atau uji median. Selanjutnya, pengujian sampel tunggal uji binomial. Fungsi pengujian yaitu untuk menguji perbedaan proporsi populasi yang hanya memiliki dua buah kategori berdasarkan proporsi sampel tunggal. Persyaratan data dapat digunakan untuk data berskala nominal yang hanya memiliki dua kategori. Adapun rumus untuk pengujian sampel tunggal uji binomial untuk N lebih dari 25 dapat dilihat di slide. Selanjutnya yaitu uji binomial. Prosedur pengujian. Yang pertama, tentukan N adalah jumlah semua kasus yang diteliti. Yang kedua, tentukan jumlah frekuensi dari masing-masing kategori. Yang ketiga, jika N kurang dari sama dengan 25, maka jika P sama dengan Q sama dengan setengah. Lihat tabel D, Segel 197, yang menyajikan kemungkinan satu sisi atau one-tailed untuk kemunculan harga X yang lebih kecil dari pengamatan di bawah hipotesis. Nah, uji satu sisi digunakan apabila telah memiliki perkiraan frekuensi mana yang lebih kecil. Jika belum memiliki perkiraan, harga P dalam tabel D dikalikan 2. Harga jika N lebih dari 25 dan P mendekati setengah, gunakan rumus 3.1. Sedangkan tabel yang digunakan adalah tabel A yang menyajikan kemungkinan satu sisi atau one-tailed untuk kemunculan harga Z pengamatan di bawah HO. Uji satu sisi digunakan apabila telah halaman 1 dari 7 memiliki perkiraan frekuensi mana yang lebih kecil. Jika belum memiliki perkiraan, harga P dalam tabel A dikalikan 2. Harga P sama dengan P tabel kali 2. Yang kelima, jika P diasosiasikan dengan harga X atau Z yang diamati ternyata kurang dari sama dengan alfa, maka tolak HO. Selanjutnya ada uji kesesuaian chi kuadrat. Uji ini disebut juga chi-square.
C-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik di mana dilakukan pada dua variabel. Skala data kedua variabel adalah nominal. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis distribusi data pada satu populasi. Ada beberapa syarat di mana C-square dapat digunakan, yaitu yang pertama A, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau FO sebesar 0. B, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau F-nya kurang dari 5. Yang ketiga atau C, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Dalam SPSS kita dapat melakukan uji chi-kuadrat dengan cara klik analyze, kemudian klik non-parametric test, dan klik legacy dialogs, dan klik C-square. Kemudian yang selanjutnya ada uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Fungsi pengujian ini adalah untuk menguji perbedaan proporsi populasi, yaitu antara data yang diamati dengan yang telah ditentukan menurut HO. Berdasarkan proporsi data yang berasal dari sampel tunggal, adapun persyaratan datanya, yaitu dipakai untuk data berskala ordinal, namun dapat digunakan juga bagi data berskala nominal. Nah, ini adalah rumus dari D maksimum dan FOX min SNX. Nah, kemudian ada prosedur pengujiannya. Yang pertama ada tentukan sebaran frekuensi kumulatif teoritis FOX, yaitu sebaran frekuensi kumulatif di bawah HO. Dan yang kedua, susun skor hasil pengamatan dalam sebaran frekuensi kumulatif pengamatan atau SNX yang sesuai dengan FOX. Dan yang ketiga, untuk tiap jenjang atau rank, hitung selisih harga mutlak FOX dikurangi SNX. Dan yang keempat, hitung harga D maksimum dengan memakai rumus 3.3. Dan yang kelima, gunakan tabel E, tentukan harga P untuk harga D maksimum atau pengujian dua sisi. Yang keenam, jika P yang diamati ternyata kurang dari sama dengan alfa, maka tolak HO. Selanjutnya, uji MC-Neymar. Uji MC-Neymar diperkenalkan pertama kali pada tahun 1947 oleh Quinn McNemar. Uji ini dilakukan pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Skala pengukurannya nominal atau binary respon. Tujuannya adalah membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau perlakuan di mana tiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Jenis data pada uji ini berskala nominal dan jenis penelitian komparasi atau membandingkan. Uji McNemar merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji dua buah populasi yang saling berpasangan atau dependen. Pada uji McNemar, sekelompok subjek penelitian, misalkan sekelompok orang, memberikan suatu penilaian sebelum dan sesudah perlakuan. Masing-masing subjek penelitian hanya memiliki dua macam penilaian atau dichotomous outcomes untuk setiap perlakuan yang diberikan. Dua penilaian tersebut bersifat saling berlawanan atau dikotomi. Contoh dari dua penilaian yang bersifat saling berlawanan, yakni benar atau salah, sukses atau gagal, ikut atau tidak ikut, datang atau tidak datang. Selanjutnya, uji Wilks-Jackson. Fungsi pengujian ini untuk menguji perbedaan median dua populasi berdasarkan median dua sampel berpasangan. Uji ini selain mempertimbangkan arah perbedaan, juga mempertimbangkan besar relatif perbedaannya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa uji tanda Wilks-Jackson memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan uji tanda yang dibahas sebelumnya. Adapun persyaratan datanya yaitu data paling tidak berskala ordinal. Dan berikut rumus untuk uji Wilks-Jackson. Kemudian untuk prosedur pengujiannya, yang pertama, urutkan nilai jenjang atau skor setiap pasangan dari anggota kelompok sampel pertama dan kedua. Lalu hitung nilai beda untuk setiap pasangan anggota kelompok sampel pertama dan kedua. Kemudian buat ranking untuk setiap setiap D1 tanpa memperhatikan tandanya, positif atau negatif. Ranking ke-1 diberikan terhadap harga mutlak di terkecil. Jika ada ranking kembar, buat rata-rata rankingnya. Pada ranking D1,
cantumkan tanda plus dan minus sesuai dengan tanda positif dan negatif pada nilai beda. Kemudian pisahkan ranking D1 yang memiliki tanda positif atau negatif paling sedikit. Tentukan nilai T dengan cara menjumlahkan nilai ranking D1 yang memiliki tanda positif atau negatif paling sedikit tanpa memperhatikan tandanya, atau nilai harga mutlak ranking D1. Lalu, tentukan pula nilai N dengan cara menghitung frekuensi D1 yang memiliki tanda positif dan negatif, sedangkan frekuensi D1 yang memiliki tanda 0 jangan dimasukkan ke dalam hitungan. Jika N kurang dari atau sama dengan 25, lihat tabel G yang menyajikan kemungkinan satu sisi atau one tail dan dua sisi atau two tail untuk harga T dari pengamatan di bawah HO. Jika harga T dari pengamatan kurang dari atau sama dengan tabel, maka tolak HO untuk tingkat signifikansi tertentu. Jika N lebih dari 25, gunakan rumus 4.3, sedangkan tabel yang digunakan adalah tabel A, yang menyajikan kemungkinan satu sisi atau one tail untuk kemunculan harga Z pengamatan di 1 bawah HO. Uji satu sisi digunakan apabila telah memiliki perkiraan halaman 1 dari 11 skor kelompok sampel tertentu akan lebih besar atau lebih kecil dari skor kelompok sampel yang lainnya. Jika belum memiliki perkiraan, harga P dalam tabel A dikalikan 2. Jika P diasosiasikan dengan harga Z yang diamati ternyata kurang dari atau sama dengan alfa, maka tolak HO. Selanjutnya uji median, fungsi pengujian, yaitu untuk menguji perbedaan median dua buah populasi berdasarkan median dua sampel yang tidak berpasangan. Persyaratan data, data paling tidak memiliki skala ordinal. Prosedur pengujian, 1. Tentukan median gabungan dari skor N1 dan N2. 2. Pisahkan skor tiap-tiap kelompok sampel yang ada di atas dan di bawah median berdasarkan median gabungan. Masukkan frekuensi tiap kelompok sampel yang telah diklasifikasikan ke dalam tabel. Yang ketiga, lakukan pengujian dengan menggunakan uji Fisher atau uji X2. Berdasarkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengujian tersebut. 4. Jika P kurang dari sama dengan A, tolak HO. Uji Human-Whitney. Fungsi pengujian. Untuk menguji perbedaan nilai tengah atau median, skor dua buah populasi berdasarkan dua sampel yang tidak berpasangan. Persyaratan data. Data paling tidak memiliki skala ordinal. Untuk rumus uji Human-Whitney dapat dilihat pada slide. Uji Human-Whitney. Prosedur pengujian. 1. Tentukan jumlah N1 dan N2. Dalam pengertian ini, N1 adalah jumlah sampel yang berukuran lebih kecil dari N2. 2. Gabungkan N1 dan N2. Berikan ranking kepada skor-skornya dengan memperhatikan tanda plus dan minus. Skor disusun dari mulai 1 sampai K. Dalam kurung N1 tambah N2. Untuk ranking kembar, cari rata-rata rankingnya. 3. Untuk 3 kurang dari sama dengan N1 dan N2 kurang dari sama dengan 8, perhatikan frekuensi skor N1 dan N2 dalam urutan skor gabungan. Hitung jumlah frekuensi skor N1 yang mendahului N2 atau sebaliknya. Jumlah seluruh frekuensi skor yang mendahului sama dengan U. Selanjutnya gunakan tabel J. Tentukan probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu harga terbesar U menurut N1 dan N2. Seandainya harga U tidak ditemukan dalam tabel J, buat modifikasi dengan memakai rumus 5.4. Harga-harga P tersebut dipakai untuk pengujian satu sisi, sedangkan untuk melakukan pengujian dua sisi, harga P sama dengan 2x P tabel. Jika P kurang dari sama dengan A, maka tolak HO. 4. Untuk 9, untuk N2 kurang dari sama dengan 9 dan kurang dari 20, perhatikan frekuensi skor N1 dan N2 dalam urutan skor gabungan. Hitung jumlah frekuensi skor N1 yang mendahului N2 atau sebaliknya. Jumlah frekuensi skor yang mendahului sama dengan U. Selanjutnya gunakan tabel K. Tentukan probabilitas yang dikaitkan dengan terjadinya suatu harga terbesar U menurut N1 dan N2. Seandainya harga U tidak ditemukan dalam tabel K, buat modifikasi dengan memakai rumus 5.4.
Harga-harga P tersebut dipakai untuk pengujian satu sisi. Sedangkan untuk melakukan pengujian dua sisi, harga P sama dengan 2X P tabel. Jika P kurang dari sama dengan A, maka tolak HO. 5. Untuk N2 kurang atau N2 lebih dari 21. Perhatikan frekuensi skor N1 dan N2 dalam urutan skor gabungan. Hitung jumlah frekuensi skor N1 yang mendahului N2. Jumlah seluruh frekuensi skor N1 yang mendahului N2 sama dengan U. Hitung harga Z dengan memakai rumus 5.5. Selanjutnya, gunakan tabel A. Tentukan probabilitas P yang dikaitkan dengan terjadinya suatu harga Z. Harga-harga P tersebut dipakai untuk pengujian satu sisi. Sedangkan untuk melakukan pengujian dua sisi, harga P sama dengan 2P tabel. Jika P kurang dari sama dengan A, maka tolak HO. Seandainya skor berangka sama jumlah banyak atau harga P sangat berdekatan dengan A, gunakan rumus yang memakai faktor koreksi, yaitu rumus 5.6. Aplikasi SPSS untuk uji Mann-Whitney. Dengan menggunakan data di bawah ini, melakukan pengujian data hipotesis dengan teknik Mann-Whitney. Adapun langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka SPSS. Pada data view, masukkan data pada contoh. Pada kolom pertama, masukkan variabel kurikulum. Kode 1 untuk KTSP dan kode 2 kurikulum 2013. Selanjutnya, pada kolom kedua, masukkan skor pemecahan masalah. Yang kedua, selanjutnya pada variabel view kolom values, baris grup, tuliskan angka 1 sama dengan KTSP dan klik Add. Angka 2 sama dengan KUR 2013 dan klik Add. Sebagaimana ditampilkan pada kotak berikut. Yang ketiga, klik OK dan kembali ke data view. Pada menu utama SPSS, klik Analyze dan pilih Non-Parametric Test. Dan pilih Legacy Dialog serta Two Independent Samples. Destinasikan variabel pemecahan masalah pada kotak test variable list dan variabel kurikulum pada grup variabel. Sebagaimana tampilan berikut. Yang keempat, klik Define Groups. Isikan angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2. Kemudian klik Continue untuk kembali ke menu tes, Independent Sample Test, dan pada tes type pilih Mann-Whitney U. Kemudian klik OK sehingga akan ditampilkan output berikut. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, apakah saya boleh bertanya? Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Rizky Yoga, NIT 2330221. Izin bertanya kepada kelompok non-parametrik. Pertanyaannya, dalam penjelasan tadi disebutkan bahwa data non-parametrik menganalisis data nominal dan ordinal. Pertanyaannya, apa itu data ordinal? Apakah data ordinal itu hanya bisa untuk menghitung data non-parametrik? Dan tolong berikan contoh apa itu data ordinal, jika bisa beri contoh dalam dunia perkeretaapian. Sekian, terima kasih Bu. Baik, silakan ditanggapi dari grup 2. Sambil menunggu grup 2 menanggapi, nanti sesudah pertanyaan ini, Zoom akan di-close terlebih dahulu karena sesudah ini kan kalian harus kumpul di auditorium. Pertemuan nanti akan saya lanjutkan, pertanyaan feedback akan saya lanjutkan sesudah kalian selesai dari auditorium. Jadi sesudah selesai dari auditorium, silahkan ke LC. Begitu ya. Untuk satu pertanyaan tadi silahkan ditanggapi terlebih dahulu.
Izin Bu, izin menjawab dari pertanyaan Rizky Yoga. Untuk skala nominal adalah skala pengukuran data yang membedakan objek ordinal. Untuk data ordinal adalah data yang disusun berdasarkan urutan atau skala tertentu yang merupakan data campuran data numerik dan kategori. Nah, kalau contoh dari penerapan di bidang perkereta itu bisa tingkat keausan dari sebuah rel, mungkin R54 atau R42 begitu Bu. Apakah menjawab dari Yoga? Dan satu lagi belum, yakni pertanyaan mengenai apakah data ordinal hanya bisa untuk kategori perhitungan non-parametrik. Apakah dalam perhitungan lain tidak bisa atau bagaimana? Izin menjawab tambahan jawaban untuk pertanyaan dari Reski Yoga terkait data ordinal apakah hanya bisa terbatas untuk digunakan non-parametrik atau tidak terbatas. Untuk data ordinal tidak hanya terbatas untuk perhitungan non-parametrik. Dalam beberapa kasus, data ordinal dapat diperlakukan sebagai data interval dalam model parametrik jika asumsi-asumsi tertentu dapat dipenuhi atau jika analisis memungkinkan asumsi tersebut. Misalnya, regresi ordinal adalah metode parametrik yang dapat digunakan untuk menganalisis data ordinal dengan asumsi tertentu. Meskipun lebih sering digunakan dalam analisis non-parametrik karena fleksibilitas metode non-parametrik dalam menangani data yang tidak memenuhi asumsi distribusi tertentu, data ordinal juga dapat digunakan dalam analisis parametrik dalam beberapa kondisi. Apakah sudah cukup untuk Rizky Yoga? Siap, cukup jelas. Terima kasih. Baik, dari kelompok 2 silahkan presentasinya ditutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih izin Miss. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.